Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidrastu Tat Astu Swaha. Kembali bertemu dengan Miss Arya di sini dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 7 dengan topik Srada. Yang akan kita bahas adalah Dewa, Batara, dan Awatara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian Srada, siswa mampu menjelaskan konsep Awatara, Dewa, dan Batara, siswa mampu menyebutkan perbedaan dan persamaan antara Awatara, Dewa, dan Batara, serta siswa mampu menjelaskan fungsi dan tugas dari Dewa, Batara, dan Awatara. Baiklah anak Hindu yang hebat, kita akan bahas pengertian Pancasrada. Secara alamiah, setiap umat manusia mempunyai naluri untuk mengikuti suatu kepercayaan. Kepercayaan dengan kualitas yang lebih tinggi disebut dengan keyakinan. Jenis keyakinan ini terbagi menjadi dua, yaitu keyakinan yang menyesatkan dan keyakinan yang memberikan motivasi atau dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Dalam agama Hindu, kita mengenal 5 keyakinan, yaitu yang disebut Pancasrada. Bagiannya diantaranya adalah Brahman, Atma, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Baiklah anak Hindu yang hebat, kita bahas satu persatu bagian dari Pancasrada. Yang pertama adalah Brahman. Brahman berarti keyakinan kita terhadap Tuhan dengan segala sifat dan kemahakuasaannya. Yang kedua adalah Atman. Keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Atman menyebabkan semua makhluk bisa lahir, hidup, berkembang, dan mati. Atman juga merupakan sumber hidup dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Keyakinan yang ketiga bagi umat Hindu adalah Karmapala. Keyakinan terhadap adanya hukum karma. Hukum karma mutlak berlaku terhadap semua makhluk dan semua yang ada di dunia ini. Keyakinan yang keempat dari Pancasrada adalah Punarbawa. Punarbawa merupakan keyakinan adanya kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan karma wasana yang telah manusia perbuat. Keyakinan yang kelima adalah Moksa, di mana kebahagiaan yang abadi adalah saat Atman bersatu dengan Brahman, sehingga terbebas dari Karmapala dan Punarbawa. Pokok bahasan selanjutnya adalah Awatara, di mana Awatara adalah perwujudan Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Berikut adalah awatara-awatara yang kita yakini sudah turun dan akan turun ke dunia. Yang pertama adalah Matsya Awatara, berwujud ikan yang maha besar
muncul pada zaman Satya Yuga bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia dari kepunahan. Wujud yang kedua adalah Kurma Awatara. Wujud ide Sang Hyang Widi sebagai kura-kura raksasa muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menahan Gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam. Wujud yang ketiga adalah Waraha Awatara, di mana Sang Hyang Widi berwujud sebagai babi hutan yang muncul pada zaman Satya Yuga, bertujuan menyelamatkan bumi yang akan tenggelam karena dijatuhkan oleh Raja Hiranyakasipu ke dalam lautan kosmik. Wujud yang selanjutnya atau yang keempat adalah sebagai Narasimha Awatara. Narasimha Awatara adalah manusia berkepala singa bertujuan membunuh Raja Hiranyakasipu sebagai tokoh adharma yang ingin membunuh Prahlada pada zaman Satya Yuga. Perwujudan selanjutnya adalah Wamana Awatara, di mana ide Sang Hyang Widi mengambil wujud sebagai pendeta bertubuh kerdil yang bertujuan membunuh Raja Bali karena telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Setelah wujud Wamana Awatara, ide Sang Hyang Widi mengambil wujud Parasurama Awatara, yaitu pendeta yang selalu membawa kapak yang bertujuan memberi kesadaran kepada kesatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Beliau muncul pada zaman Treta Yuga. Wujud selanjutnya adalah sebagai Rama Awatara yang kita kenal dalam kitab suci Tihasa. Rama Awatara adalah putra Prabu Dasarata, bertujuan membasmi adharma yang dipimpin oleh Rahwana yang telah menculik Dewi Sita. Beliau muncul pada zaman Treta Yuga. Perwujudan selanjutnya adalah sebagai Sri Krishna yang kita kenal pada cerita Mahabharata. Beliau adalah putra dari Prabu Wasudewa dengan Dewi Dewaki, bertujuan menghancurkan Raja Kangsa dan Jasrasanda dari golongan adharma. Beliau muncul pada zaman Dwapara Yuga. Awatara yang selanjutnya adalah Buddha Awatara. Beliau adalah putra Prabu Sudodana dengan Dewi Maya, bertugas menyadarkan manusia agar terbebas dari penderitaan melalui jalan tengah di antara kedelapan cakram atau putaran hidup, muncul pada zaman Kali Yuga. Kesembilan awatara yang sudah kita bahas tadi diyakini sudah turun ke dunia, dan ada satu awatara yang belum turun. Kita masih menunggunya, dan ini menjadi rahasia dan misteri dari ide Sang Hyang Widi. Awatara yang terakhir adalah Kalki Awatara. Awatara yang ke-10 menurut keyakinan agama Hindu akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, saat adharma sudah merajalela. Anak Hindu yang hebat, demikianlah penjelasan tentang Pancasrada dan Awatara. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe, stay healthy, and always be happy. See you in the next video. Om Santi, Santi, Santi. Om.